Halo semua, perkenalkan saya Dr. Nur Asika, spesialis penyakit dalam. Hari ini bertepatan dengan tanggal 24 Maret tahun 2023 merupakan hari di mana diperingati Hari TB Sedunia atau World Tuberculosis Day. Nah, tema yang diangkat tahun ini itu merupakan tema agar awareness kita terhadap tuberkulosis ini bisa meningkat, baik dari sisi tenaga medis maupun dari masyarakat semuanya. WHO mengharapkan dengan peningkatan awareness terhadap penyakit tuberkulosis ini, ke depannya tidak lagi ditemukan adanya kasus TB. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang seputar tuberkulosis yang mulai dari apa sih tuberkulosis sampai bagaimana penanganannya ya. Tentu saja bincang-bincang saya tidak hanya sendiri. Saya saat ini ditemani oleh senior saya, Dr. Karta Riyadi Ganda Dinata, spesialis penyakit dalam Finasim. Halo dok. Halo juga, selamat siang Dr. Ya, Dokter Karta. Dokter Karta ini lulus dokter umum dari Universitas Trisakti tahun 1992 dan juga menyelesaikan spesialis penyakit dalam di Universitas Pajajaran tahun 2005. Betul ya dok ya? Oke, saat ini Dokter Karta aktif ya sebagai pengurus PAPI cabang Bekasi. Oke dok, hari ini kan kita memperingati World TB Day ya dok ya. Nah jadi sesuai dengan tema nih dok yang diangkat oleh WHO mengenai awareness tentang TB. Jadi kira-kira gimana sih dok, apa sih TB itu dok dan seberapa besar gitu dok beban kasusnya di dunia dan terutama di Indonesia dok? Gimana? Terima kasih Dr. Nur Asika. Sebetulnya TB itu di Indonesia tahun 2021 harusnya ditemukan 842.000 kasus. Tapi kenyataannya baru 48% ditemukan. Berarti 52% kasus TB ini belum ditemukan. Dan dalam topik pembicaraan saat ini, dalam kesempatan ini, saya sangat berterima kasih diizinkan untuk menjadi pembicara. Saya di kesempatan ini menekankan dua hal, yaitu hati-hati dengan TBC laten, dan yang kedua adalah hati-hati tidak selalu TB itu bergejala. Jadi kita sering menemukan pasien itu TB pada saat di foto ronsen dan sebagainya. Jika kita ingin bebas dunia TB di tahun 2030 sekian, makanya kita harus berjuang untuk mengaktifkan misalnya pemeriksaan IGRA dan pemeriksaan mantuk dan lain sebagainya. Jadi awareness kita, kesadaran kita bukan hanya berpatokan pada gejala, panas malam hari, kemudian batuk lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan turun, nafsu makan turun. Saya pikir kalau kita menekankan kepada itu dan kita hafal itu semua dari sudah hatam lah ya, dari dokter umum juga ada sesak dan ada cepat capai, maka kita akan sering cukup terlambat, karena sering juga ditemukan pada saat foto ronsen. Jadi alangkah baiknya pada pasien-pasien yang kita curiga adanya kecurigaan pada TB, kita melakukan pemeriksaan foto ronsen. Oke dok, TB ini kan tadi kasusnya banyak banget ya dok, tapi yang diagnosis kan sedikit ya dok. Sebenarnya TB ini merupakan penyakit menular atau bukan sih dok? Kemudian kalau menular, dia penularannya itu lewat apa ya dok? Terima kasih Dr. Nurasisya. Saya baru saja dapat pasien dari Bangka dan beliau bertanya berkali-kali sampai 2-3 kali, dok, kok saudara saya ini bisa kena TB lagi ya. Kemudian juga beliau ada gangguan penglihatan, dikatakan bahwa ini ada gangguan mata dan sebagainya. Penularan TB itu sebetulnya simpel, lewat percikan liur yang tidak terlihat kasat mata, jadi air droplet infection. Dan itu eh, bisa misalnya pada seorang penderita TB meludah atau batuk sembarangan ya. Kemudian kuman itu bisa tidur eh, lama sekali dan hidup dalam debu dan dalam keadaan dorman istilahnya ya. Jadi kita harus sadar bahwa penularan itu lewat percikan biru yang tidak terlihat kasat mata. Sehingga pada saat kita sakit misalnya batuk atau bertemu dengan orang batuk ya, kayak masker atau menutup atau membuang liur meludah di tempat tertentu saja.
Jadi mungkin kalau ada yang sedang batuk ya Iya, dok ya atau pilek, baiknya memang melakukan etika batuk iya. atau bersin dengan benar ya dok, dengan cara menutup mulut atau hidungnya pada saat batuk atau bersin ya, bisa dengan tisu ataupun dengan baju ya dok ya. Kemudian setelah itu bisa mencuci tangan, jadi tidak menularkan ke orang lain Iya. juga, dan mungkin orang yang dekat dengan orang yang ada gejala batuk itu bisa menjaga dirinya dengan menggunakan masker ya dok ya, mungkin seperti itu ya dok. Sebaiknya juga pada penderita TB itu keluarganya juga dikonsen semuanya, gitu. Deteksi dini ya, karena kan eh, kontak erat dan lama cukup lama ya penularan ini terjadi. Nah dok, bicara mengenai keluarga ya dok ya, kan banyak sekali nih orang yang menderita TB tapi gejalanya nggak terlalu khas gitu ya dok ya. Nah, kira-kira dok, apakah semua orang yang berkontak atau ada riwayat kontak dengan penderita TB itu pasti akan menjadi penyakit atau akan jadi sakit TBC gitu dok? Nah, Gimana? ini pertanyaan yang menarik nih. Jadi jika seorang terpapar kuman TB, itu yang terinfeksi itu hanya 30%. Kemudian yang berkembang menjadi TBC aktif itu 5%. Sisanya itu sebagian besar, 95% itu menjadi TBC laten. Nah, dari TBC laten ini 5% yang terjadi reaktivasi. Sedangkan 95%-nya akan tetap dorman, hidup di tubuh pasien tersebut, diam saja dan tidak aktif. Dokter tadi kan menyebutkan beberapa kali TB laten ya dok ya. Boleh jelaskan ya dok, apa sih ini TB laten dok? Terus apakah memang si TB laten ini juga sama dok diobati seperti penderita TB aktif atau tidak dok? Nah, TBC laten ini suatu hal yang menarik ya. Jika sekali lagi kita ingin war atau musnahkan TB di bumi Indonesia atau di dunia, maka kita harus tahu mengenai TB laten. Jadi pada orang-orang tertentu kita tentu saja harus lebih melakukan pemeriksaan mantuk atau IGRA pada orang-orang walaupun orang tersebut sehat, terutama pada orang-orang yang seperti kita petugas medis ya, kemudian ada orang-orang yang cenderung mudah terkena terpapar kuman TBC ya, kita harus melakukan pemeriksaan itu. Tentu saja ini berbeda dengan TBC aktif. TBC laten ini kumannya hidup di tubuh pasien, tapi dia tidak aktif, dia tidak bergejala. Nah, pada saat kejadian daya tahan tubuhnya turun, maka tiba-tiba dia akan. Jadi awareness kita pada saat ini adalah topiknya hati-hati TBC laten itu berada di sekitar sekitar. Pemeriksaan yang terbaik adalah dilakukan mantuk dan IGRA, kemudian hubungilah petugas medis. Jika ada keluarga kita yang mengidap TBC, kita sebaiknya juga melakukan ronsen, kemudian pemeriksaan mantuk dan IGRA, agar kita bisa mengetahui bahwa kita ini TBC laten atau tidak. Kalau kita tahu kita mengidap TBC laten, bisa dilakukan pengobatan, misalnya dengan isoniazid atau rifampicin, bisa sampai 6-9 bulan, supaya tidak menjadi aktif. Karena begitu menjadi aktif, misalnya menjadi ekstra paru, akan lebih berbahaya, seperti terjadi meningoencephalitis dan sebagainya. Dan itu bisa meninggalkan sequela atau gejala yang sangat berat dan biaya yang sangat besar. Oke, oke, Iya. oke. Nah, jadi TBC ini kan ternyata menyerangnya tidak hanya paru-paru ya dok, tapi dia juga bisa menyerang seluruh organ yang ada di dalam tubuh ya dok. Tapi memang yang menularkan itu yang TBC paru ya dok ya. Kalau TBC lain ini dia tidak menularkan gitu ya dok ya. Oke dok. Untuk TB laten sendiri tadi kan beberapa kali dokter menyebutkan untuk dilakukan screening ya dok ya. Nah, selain para petugas medis gitu ya, dan juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit atau orang yang memang memiliki keluarga yang memang sudah positif TBC gitu ya, atau tuberkulosis. Nah, siapa lagi sih dok yang harus di screening? Apakah seluruh masyarakat atau orang-orang yang dengan penyakit-penyakit tertentu seperti itu dok? Terima kasih dokter Nurasi. Sebetulnya yang paling dekat adalah orang-orang yang HIV. Kita tahu sendiri bahwa di Jawa Barat terjadi peningkatan HIV dan AIDS yang sangat tinggi. Tapi kita harus hati-hati mengedukasi untuk
Dan pasien juga sepakat dan setuju, karena kadang-kadang pasien menyangka, kemudian pasien tidak mau, jadi kita harus pelan-pelan mengedukasi bahwa jika tidak diketahui, tentu saja penyakitnya akan saling saling bertambah berat lah ya. Kalau ada HIV tidak diobati, HIV tidak diobati, kemudian TBC-nya tidak diobati, tentu saja ya penyakitnya tidak tuntas ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan komorbid misalnya kencing manis, kemudian pasien-pasien yang dengan daya tahan tubuh yang turun, dengan gizi yang turun, pada pasien-pasien manula, ya, kita harus hati-hati itu. Eh, Intinya adalah orang-orang yang dengan penurunan daya tahan tubuh ya dok ya, mungkin seperti penyakit kanker juga bisa ya dok ya, itu dilakukan screening, atau punya penyakit-penyakit kronik yang membuat dia menggunakan obat-obat yang bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, itu juga sebaiknya di screening ya dok ya. Oke dok, terima kasih dok penjelasannya. Kemudian jadi kalau misalnya tadi dok udah kita screening untuk TB laten, nah untuk TB aktif sendiri dok, terutama yang paling banyak atau yang menularkan itu kan yang dari paru ya dok ya. Kalau gejala yang khas nih, yang masyarakat harus sadar atau mulai curiga deh paling enggak, wah jangan-jangan saya kena TBC nih gitu. Itu gejalanya yang khas apa nih dok? Mungkin masyarakat banyak beberapa yang belum tahu lah gitu ya dok ya mengenai gejala tuberkulosis yang khas. Memang gejala khas yang tersering adalah batuk lebih dari 2 minggu, yang kita harus hati-hati. Tapi sering juga, ya, seperti yang saya katakan tadi, pasien sering ditemukan pada saat foto ronsen. Misalnya pasien tidak merasakan adanya sumeng-sumeng atau panas sedikit saja peningkatan di malam hari. Kemudian berat badan juga karena aktif terus bekerja, aku ini berat badannya naik turun karena kerja saja atau makannya sedang diatur. Kemudian langsung makan sedang turun, oh ini sedang diet dan sebagainya. Jadi harus tetap hati-hati, jadi lakukan pemeriksaan rutin, ronsen dan sebagainya. Jadi terutama yang gejala batuk lebih dari 2 minggu ya dok ya, atau ada penurunan berat badan yang tidak diinginkan gitu ya, nggak tahu tiba-tiba turun aja beratnya, nah curigalah ke sana, apalagi dengan memiliki riwayat-riwayat penyakit yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Kak. Untuk pengobatannya sendiri ya dok ya, jadi apakah TB laten sama TBC aktif ini pengobatannya sama dok? Kemudian durasinya itu berapa lama dok? Apakah sama tadi sekitar 6 sampai 9 bulan, atau pada TBC aktif lebih lama atau bagaimana dok? Ya, pengobatannya 6 sampai 9 bulan sesuai kondisi dan situasi ya. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan keluhan pasien bagaimana, kemudian penyakit komorbidnya harus diatasi dengan baik. Kemudian lakukan pemeriksaan foto ronsen ulang, kemudian dahaknya dicek ulang. Pengobatannya ini kan cukup lama ya dok ya, 6 sampai 9 bulan. Mungkin masyarakat kita ini kan kalau dikasih obat banyak ketakutannya ya dok, mengenai apakah nanti akan merusak ginjal. Maka biasanya sering bertanya seperti itu ya dok ya. Atau ada efek samping lain nggak dok? Yang kira-kira nih efek samping yang sering ditemukan akibat pemberian obat-obat TBC ini dok? Ini pertanyaan yang menarik karena sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita sebagai praktisioner dokter. Ya, jadi efek samping yang tersering yaitu drug induced liver injury (DILI). Nah itu kita harus mengedukasi kepada pasien. Ya. Jadi kalau pipisnya berwarna merah itu adalah suatu hal yang rutin kita katakan. Tapi pada saat kita mengobati kepada pasien, tolong juga ditekankan bahwa hati-hati efek samping mual jika muncul terjadi. Jika mual terjadi, maka harus dilakukan pemeriksaan SGPT. Jika ada kenaikan 3 sampai 5 kali dari SGPT nilai tersebut, maka kesadaran kita untuk mengganti obat tersebut harus lebih ditingkatkan. Jangan sampai terjadi kecolongan, terjadi drug induced liver injury. Efek samping yang lain hati-hati, baru saya juga bahwa terjadi gangguan penglihatan dengan pemakaian metabutol, kemudian dengan INH, isoniazid, kita pegal-pegal, linu, kemudian jalan seperti robot atau kaku, ya. Dan beberapa reaksi alergi pada beberapa obat lipofuscin dan INH.
Jadi sebenarnya memang cukup banyak ya dok untuk efek sampingnya, tapi memang belum tentu terjadi pada semua orang yang mengkonsumsi obat TBC gitu ya. Kalaupun terjadi efek samping sebenarnya dilaporkan saja ya dok ke dokternya, nanti akan ada penanganan lagi mengenai efek samping yang terjadi. Oke dok. Intinya harus komunikasi dengan dokternya. Jika ada mual, kita harus melakukan suatu pemeriksaan SPDTPT. Kemudian jangan lupa ginjal juga kreatinin kita pantau ya, agar semuanya aman. Iya dok. Nah dok, tadi selain menjalankan etika batuk gitu ya dok ya, dan juga etika bersih mungkin ya, ada lagi nggak dok kira-kira cara pencegahan pada penularan TBC ini dok? eh, Rutin check up ya, medical check up, kemudian cuci tangan. Kemudian zaman sekarang sih sebetulnya sudah galak-galaknya kita memakai masker ya. Penularan yang lain adalah terutama pada yang comorbid itu, tetap penularan yang terbesar adalah air droplet infection. Jadi mungkin lebih ke screening ya dok Iya. ya, ke orang-orang yang tadi beresiko tinggi untuk menderita tuberkulosis, jadi dilakukan screening awal, dan apabila ditemukan adanya suatu kondisi tinggi laten, maka segera diobati gitu ya dok. Seru sekali ya dok ya bincang-bincang kita hari ini. Oke. Cuma nih sepertinya karena keterbatasan waktu ya dok ya, sebenarnya kita harus mengakhiri. Mungkin dokter ada satu dua kata-kata yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri sesi ini dok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mari kita lawan TBC dengan bekerja sama antara petugas medis dengan masyarakat Indonesia dan masyarakat Bekasi pada khususnya. Kemudian juga jangan sungkan-sungkan melakukan suatu eh, komunikasi yang baik antara keluarga. Jika seseorang misalnya menderita TB, maka berikanlah suatu eh, dorongan untuk melakukan screening agar kita TB yang laten tidak menjadi aktif. Terima kasih, sekian dan salam sehat selalu. Terima kasih teman-teman semua. Jika podcast kali ini, bila teman-teman masih ada pertanyaan, boleh teman-teman tuliskan di kolom komen ya. Oke, saya tutup acara podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.